Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Ingin menjelaskan mengenai jawaban di bawah kolom komentar, karena ada jawaban lagi ini ya. Ini lain daripada yang lain saudaraku ya. Ini mungkin teman-teman kita yang bertanya. Sebelumnya saya lanjut kontenku ini lebih menjauh. Tolong ditonton sampai kuliah sampai habis supaya ada pemahaman dan ada pembelajaran dalam kontenku ini ya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada bermanfaat buat saudaraku sekalian. Jadi okelah saudara, sekarang saya ini mau mengutarakan karena ada pertanyaan di bawah kolom komentar. Dia mengatakan, apa ini kontennya Bang ini rekayasa atau maksudnya apa ini mengada-ngada begitu ya. Ini kontennya ini Bang ini apa ini mengada-ngada. Maksudnya itu mungkin dia itu teman-teman kita apakah ingin menguji atau gimana ya, termasuk saya syukur ya. Karena ada teman-teman juga, karena manusia itu memang berbeda-beda. Manusia itu tidak ada yang sempurna saudaraku ya. Makanya selalu akhir konten saya itu mengatakan kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Ya, jadi saya utarakan saudaraku, ada teman-teman kita yang bertanya mengenai yang tentang walek ya. Jadi apa yang saya utarakan saudaraku, semua itu yang saya alami sehari-hari saya ya. Semua yang saya alami sehari-hari saya, baik beli saran, menjual saran dalam bangunan RBW, itu semua adalah sehari-hari saya. Itulah yang saya alami, keluh kesahnya itu mulai dari awal sampai sekarang saat ini. Itu yang selalu saya paparkan di konten saya. Kan dari dulu saya sudah bilang saudaraku ya, dari dulu saya sudah bilang saya itu apa yang saya alami sehari-hari, itu yang selalu saya utarakan, dan saya tidak pernah mengambil tema-tema yang dari luar nalar saya ya. Itu yang saya paparkan selalu di konten saya, apa yang saya buka saran, itu semua yang di video-video surf itu semua itu di dalam bangunan walek saya ya. Di dalam bangunan walek saya video baru saya bikin surf, begitupun juga di konten yang video panjang, begitu juga yang kalau habis buka saran, habis saya dari beli saran, semua itu adalah nyata ya, bukan rekayasa. Jadi saudara-saudara kita ya gitulah manusia. Jadi mohon maaf ini, jangan juga teman-teman kita jangan tersinggung, karena kita itu memang saling harus mempaparkan apa yang saya utarakan, apa yang saya utarakan kontenku ini ya. Ya, jadi saya itu bukan rekayasa. Saya punya konten itu adalah ori ya, original. Istilahnya yang sehari-hari saya yang saya alami saudaraku. Saya kayak ini, saya lagi mau berangkat ini, saya singgah dulu konten karena saya mau upload lagi. Rencananya saya mau upload insyaallah kalau tidak ada halangan. Jadi masalah mengenai burung walek, harga walek, kan saya sudah bilang perbedaan cara membeli sarang walek itu di lapangan berbeda-beda saudaraku ya, berbeda-beda. Begitu juga manusia itu beda-beda, akal beda-beda, pemikiran ya, mungkin akalnya gini begini ya. Jadi saya itu saudaraku, apapun yang dipertanyakan, apapun di bawah kolom komentar itu saya terima dengan lapang dada ya. Saya ulangi lagi ya, saya terima dengan lapang dada. Yang penting saya konten dengan apa yang saya alami sehari-hari saya ya, bukan rekayasa, bukan mengada-ngada. Jadi tolong saudaraku ya, kalau selalu saya mengatakan itu sama saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat saya, alangkah baiknya kita mencari itu kebaikannya orang, jangan selalu mencari kesalahan, kejelekannya orang. Karena kalau itu yang kita mau cari saudaraku, tidak ada habisnya. Tergantung dari kita itu adalah kita harus memakai akal sehat, kesadaran ya. Ya begitu saudaraku ya. Karena itulah manusia. Saya utarakan ini, jadi mohon maaf ya saudaraku ya, mohon maaf sekali lagi. Saya utarakan ini karena ada di kolom komentar lagi pertanyaan mengatakan ya ini apa ini hanya mengada-ngada. Jadi ya wajar saja manusia ya, apa mungkin dia menguji atau gimana. Jadi saya syukur
Karena mungkin saya punya salah, saya punya manusia, saya punya kekurangan, jadi wajar-wajar saja saya harus terima dengan lapang dada. Ya, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan teman-temanku selalu sukses yang berkomentar kayak gimana. Saya doakan mudah-mudahan selalu sukses, dilindungi, diberikan kesehatan dengan keluarga. Kalau sudah berkeluarga, sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, yang belum berkeluarga mudah-mudahan dapat jodoh yang baik ya, yang langgeng. Jadi saya mengalih ini saudaraku karena ini pembahasan mengenai sarang walet. Jadi itu sarang walet itu tolong yang punya RBW, tolong dibina betul-betul RBW-nya saudaraku ya. Nah, tolong dibina RBW-nya karena ada juga yang pertanyaan juga itu tidak jauh dari pertanyaan itu yang tadi itu yang pertanyaan itu teman-teman kita ada yang bertanya mengenai cara mengatur kelembaban. Jadi gini saudaraku ya, yang punya bangunan, mohon maaf ya, yang punya bangunan itu kalau memang agak panas, usahakan itu kita kan itu mencapai kelembaban itu kan banyak cara. Ada yang pakai kolam, mengisi itu kolam sesuai dengan ukuran bangunan ya. Sesuai dengan ukuran bangunan baru kita pakai kolam. Ada itu kolam yang bagian dalam itu dikelilingi atau bagian tengah. Yang jelasnya kita membentuk itu hawa lembab. Kita isi air berapa luas kolamnya kan tergantung yang kita rasa itu gimana berapa kubik air bisa kita pasang di dalam ruangan RBW ya. Begitu juga yang pas pakai mesin pengembung, istilahnya mesin kabut. Karena ada berapa macam mesin kabut, ada pakai biasa humidifier, ada pakai mismaker, ada pakai F600, tergantung dari bagaimana caranya supaya kita bisa membentuk kelembaban bagian dalam ruangan RBW. Ya, itu pertanyaan juga saudara di bawah kolom komentar. Nah, jadi diusahakan ya dengan suhunya saudara ya, itu suhu itu lewat dari ventilasi angin. Jadi kalau kita itu membangun, usahakan ventilasi anginnya itu yang pipa-pipa itu usahakan kita atur baik-baik supaya di angin itu udara bisa masuk di dalam ruangan, bisa beradaptasi itu sampai istilahnya cuaca berganti ya, cuaca berganti keluar masuk itu, karena itu suhu. Itu juga ya. Ini yang selanjutnya masalah mengenai bagian dalam bangunan yang semacam kayak kotoran banyak itu biasa hama, predator semacam kecoa, tikus, kadang malahan biasa ada ular biasa di dalam didapat biasa. Itu semua ya, semut, toke, burung hantu, diusahakan itu supaya gimana caranya supaya kita bisa mengatasi. Nah, gitu. Jadi kita itu semprot, kita lihat keadaan bersihkan di dalam bagian ruangan RBW supaya burungnya itu sehat dan bisa berkembang biak, populasinya juga bagus dan burung waletnya juga aman ya. Jadi okelah saudaraku, itu yang saya utarakan tadi mengenai pertanyaan saudara kita. Ada 2 pertanyaan mengenai itu bikin konten yang bahasa mengada-mengada dengan itu tadi yang mencapai kelembaban. Jadi okelah saudaraku, mohon maaf ini sekali lagi, bukan saya ini berkata yang tidak senonoh, tapi saya hanya mengingatkan saudara-saudara kita, usahakan kita itu saling menghargai, saling menghormati, saling mendoakan ya. Ya, tidak ada salahnya ya. Kalau mencela seseorang itu tidak susah mencela seseorang itu, tapi kebaikan yang agak sulit kita capai ya. Okelah saudaraku, jadi mohon maaf ini karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Tolong tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan, nanti saya jawab dengan tulisan. Tapi kalau pertanyaannya panjang nanti saya jawab melalui konten tutorial saya. Insya Allah kalau panjang umur, sehat selalu. Begitupun juga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.